menyamakan persepsi, menjelaskan aturan dan ketentuan lomba, serta menjawab berbagai pertanyaan dari peserta yang sudah hadir, agar pelaksanaan nanti ke depannya itu dapat berjalan lancar, adil bagi semua pihak. Kami harap seluruh peserta nanti dapat memperhatikan ya dengan seksama setiap penjelasan yang akan saya sampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Baik, saya ucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat mengikuti kegiatan technical meeting untuk kategori lomba desain website ini. Saya akan share untuk PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Baik. Sudah, Bu. Technical meeting Lomba Nasional Eco Heroes Rise for Climate Action. Pesona Edu Young Creators Competition 6 November 2025 sampai 31 Januari 2026. Oke. Oke, saya bentar. Ya, tujuan umum meningkatkan kesadaran generasi muda atas kiat-kiat serta pentingnya kehidupan yang akan berkelanjutan, kemudian mengedukasi generasi muda tentang dampak positif yang dapat mereka berikan untuk masyarakat, baik dalam skala kecil maupun besar. Poin ketiga, mendorong generasi muda untuk menghasilkan karya yang bermanfaat untuk masyarakat. Poin keempat, memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang manfaat dan kegunaan literasi digital di zaman ini. Yang terakhir, memfasilitasi generasi muda untuk mendapatkan pengalaman diskusi dan berkompetisi yang sehat. Selanjutnya, yaitu tujuan khususnya, memotivasi dan meningkatkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan pemrograman siswa serta problem solving, memupuk kemampuan siswa berpikir kritis, kerjasama, dan kolaborasi dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan percaya diri, kemampuan presentasi, dan demonstrasi hasil karya yang dibuat. Ya, ini merupakan tema untuk YSCC 2025, yaitu Eco Heroes Rise for Climate Action, yang tadi saya sudah sampaikan tujuannya ya, anak-anak, para guru, serta pendamping. Jadi tema ini mengajak semuanya untuk menjadi pahlawan lingkungan dengan berperan aktif dalam menghadapi perubahan iklim. Berikut ini yaitu petunjuk teknis lomba dari desain web untuk kategori untuk jenjang SMP dan SMA. Petunjuk teknis lomba desain web ini ada 5 poin: definisi project web, aturan dan format lomba, pengumpulan project, kriteria penilaian, timeline lomba. Poin pertama dulu dimulai dari definisi project web. Definisi project web yang pertama yaitu untuk tingkat SMP. Ini masih SMP nih? Oh enggak deh, udah mulai. Tingkat SMP yang pertama, tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Mengidentifikasi masalah atau persoalan mengenai Rise for Climate Action dan memberikan solusi atas persoalan tersebut dengan menciptakan website untuk informasi, edukasi, dan meningkatkan kesadaran atas persoalan iklim tersebut. Kemudian tekad SMA, mengidentifikasi masalah atau persoalan mengenai Rise for Climate Action dan solusi atas persoalan tersebut dengan menciptakan website untuk informasi, edukasi, dan meningkatkan kesadaran atas persoalan iklim.
persoalan iklim tersebut. Nah, ini ada tambahannya ya, yang jadi perbedaan di SMP dan SMA, yang bersifat responsif. Tampilan dan fungsi website menyesuaikan device yang digunakan, seperti laptop, smartphone, tablet, dan lain-lain. Jadi di sini ya untuk perbedaannya tolong diperhatikan ya anak-anak ya. Saya lanjutkan ke poin selanjutnya. Aturan dan format lomba. Aturan babak kualifikasi. Poin pertama, satu tim hanya dapat mengirim satu proyek website dalam lomba. Proyek yang dikirim lebih dari satu oleh tim yang sama, hanya akan dipilih satu oleh panitia. Poin keduanya, proyek website yang pernah dilombakan atau dipublikasikan tidak dapat diikutsertakan kembali pada lomba ini. Poin ketiga, desain web harus orisinal dan tidak melanggar hak cipta. Poin keempat, tidak diperkenankan menggunakan template website siap edit. Poin kelima, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Poin keenam, membuat video presentasi maksimal berdurasi 5 menit dengan kapasitas file video maksimal 200 MB. Ini ada 6 poin. Lanjutnya, aturan babak kualifikasi lanjutan. Poin 7, peserta harus mengupload proyek web dapat menggunakan free domain dan hosting. Yang free boleh ya. Poin 8, website berjalan dengan baik di browser Firefox dan Google Chrome. Poin 9, website bersifat responsif dapat diakses dengan menyesuaikan ukuran pada mobile device khusus untuk tingkat SMA ya. Poin 10, peserta mengirimkan proposal proyek dengan menyertakan semua file sumber desain web yang digunakan dan dikompres menjadi satu file zip atau RAR maksimal 8 MB, kemudian file video presentasi, dan link website ke Dropbox melalui link yang ditentukan. Oke, saya lanjutkan. Berikut ini adalah format untuk proposalnya ya anak-anak. Yang pertama, judul proyeknya. Yang kedua, identitas pembuat. Jika anak-anak ada satu tim terdapat 2 siswa atau 3, di situ identitasnya dimasukkan semuanya ya. Poin ketiga, pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, tujuan proyek, dan manfaat. Poin keempat, ruang lingkup proyek. Kelima, teknologi yang digunakan. Yang keenam, tim proyek. Ini opsional. Yang ketujuh, detail proyek yang terdiri dari struktur website, penjelasan menu dan halaman-halaman website, kemudian link online website-nya. Saya lanjutkan. Software dan domain atau software dan domain hosting. Software yang digunakan dalam kategori lomba desain web ini adalah HTML, CSS, JavaScript. Domain hostingnya bebas, aktif selama masa lomba. Jadi jangan sampai linknya nanti sudah tidak aktif ya, jadi harus diperhatikan. Selanjutnya pengumpulan proyek. Untuk pengumpulan proyek atau babak kualifikasi, diperhatikan untuk timeline ini, tanggal pengumpulan proyek yaitu tanggal 6 November 2025 sampai 14 Desember 2025. Kurang lebih 1 bulan lebih ya anak-anak, jadi cukup panjang. Kemudian peserta yang mengupload file atau folder proyek ke Dropbox dengan format, mohon maaf saya ulang, peserta mengupload file atau folder proyek ke Dropbox dengan format nama lengkap, kemudian strip sekolah, dilanjutkan strip nomor peserta. Contoh, Fitria, SMP Edukasi, WD
SMP 001. Mohon diperhatikan untuk nomor peserta, ini sudah dikirimkan via email. Mohon dicek lagi email masing-masing pada saat anak-anak atau para pendamping saat registrasi. Jika memang emailnya tidak masuk, mohon dikonfirmasi ke PIC ya, anak-anak atau para guru dan pendamping. Selanjutnya link Dropbox, di sini berbeda SMP SMA ya, jangan sampai salah masukkan filenya. Nanti akan kami kirimkan juga ke grup. Oke, selanjutnya yaitu kriteria penilaian. Kriteria penilaian mohon diperhatikan. Babak kualifikasi desain web. Yang pertama yaitu originalitas. Ide pembuatan website yang unik dan sesuai tema kita. Poin kedua, desain dan tata letak. Tampilan layout atau antarmuka berupa keunikan desain, tampilan visual, dan estetika desain web. Poin ketiga yaitu konten. Informasi yang disampaikan relevan atau sesuai dengan tema dan memberikan pesan bermanfaat atau informatif. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsionalitas. Website yang dibuat ini harus memiliki fitur-fitur yang dibutuhkan atau bermanfaat dan memiliki kecepatan akses halaman web. Poin kelima yaitu navigasi dan responsif, ini khusus untuk jenjang SMA. Tolong diperhatikan, ini untuk jenjang SMA. Kemudian kemudahan akses, menu, dan link dalam menemukan informasi yang dibutuhkan dengan tampilan sesuai dengan device yang digunakan, baik itu yang digunakan menggunakan handphone atau tablet atau yang lainnya. Selanjutnya sanksi dan penjurian. Poin pertama, peserta yang melanggar aturan kompetisi akan didiskualifikasi. Poin kedua, tim juri merupakan figur-figur yang kompeten dalam masing-masing kategori. Poin ketiga, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Hasil babak kualifikasi. Kita di sini akan mengambil yaitu 5 peserta finalis. Timeline. Nah, tadi sudah dijelaskan juga ya di slide sebelumnya. Pengumpulan proyek 6 November 2025 sampai dengan 14 Desember 2025. Ini cukup panjang anak-anak, jadi tolong dimaksimalkan. Kemudian poin kedua, pengumuman finalis. Yang tadi pengumuman finalis, yang 5 finalis yang kita ambil, yaitu di tanggal 12 Januari 2026. Kemudian babak finalnya ini akan dilaksanakan offline di tanggal 31 Januari 2026. Oke, di sini ada kontak person yang mungkin anak-anak, para pendamping serta guru yang sudah berhubungan dengan PIC dari desain web SMP, baik SMP ataupun SMA dengan Pak Febi dan Bu Lucy. Nanti boleh ya langsung ke beliau. Jika ada pertanyaan mungkin. Oke. Sesi selanjutnya yaitu Q&A. Boleh kita berikan waktu untuk anak-anak, para guru, serta pendamping jika ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf Ibu, saya izin bertanya. Iya. Untuk yang proposal itu dibuat dengan PowerPoint atau kayak dalam bentuk Word? Dalam bentuk Word. Untuk dalam bentuk Word ya, Lila. Baik, Lila ya, betul ya. makasih Bu. Terus Baik. untuk yang membuat video presentasi itu berarti dengan PowerPoint ya? Untuk video presentasinya itu, untuk editing video sih bebas ya. Menggunakan, bukan PowerPoint tapi. Baik, terima kasih Bu. Iya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya Bu Fitri. Iya Pak Rey, boleh. Kalau untuk videonya itu file MP4 aja Lila. Jadi udah bener-bener kayak video, bener-bener kayak di record pakai HP atau kayak
Di-record pakai kamera atau gitu Lila. Jadi bukan dibikinkan presentasinya. Jadi benar-benar Eh, dalam bentuk video. maaf Pak, saya kurang dengar Bapak awalnya bicara apa. Oke, iya. Maaf, suara saya jelas nggak ya, Bu Fitri? Jelas, jelas Pak. Oke, Lila iya. dengar? Ya, jadi untuk yang video tadi, Lila kan ada pertanyaan tentang video. Videonya itu bukan dalam bentuk presentasi atau PPT, tapi videonya itu benar-benar di-record menggunakan HP atau menggunakan kamera gitu. Jadi filenya MP4 atau yang Formatnya ekuivalennya, MP4. Lila. Iya, Baik, terima kasih MP4. Pak. Iya. Oke, Jadi ya kita sama-sama. jadi kita presentasi sambil direkam. Betul, betul Lila. Baik, terima kasih ya. Iya. Maaf Terima Pak, kasih saya izin Lila. bertanya Bu. Oh ya, Iya, silakan. Bagus tadi udah raise silakan hand juga ya. bagus. Jadi untuk kategori yang SMA ini, teknologi yang digunakan apakah hanya HTML, CSS, dan JavaScript atau boleh teknologi yang lain? Terima kasih. Contohnya apa bagus? Kalau boleh tahu? Contohnya seperti Tailwind dan React, Bu. Framework ya. Boleh, boleh. Bu, Saya terima Boleh tambahkan ya, kasih. bagus. Bu Fitri. Ya. Ya, terima kasih Bu. Iya Pak Re? Ya, saya tambahkan ya, bagus ya. Boleh, boleh Pak. Untuk pokoknya base-nya itu adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Kalau kalian mau membuat framework dari JavaScript atau framework CSS gitu, itu silakan. Jadi misalnya kayak mau pakai React atau Angular atau apapun itu silakan. Nah, satu hal yang saya mungkin harus note itu adalah tadi Bagus juga sempat mention tentang teknologi kan. Jadi kalau misalnya teknologi yang dimaksud itu berhubungan misalnya dengan AI atau artificial intelligence, itu kalau misalnya itu kayak kapabilitas kayak seperti speech recognition atau image classification yang ada di dalam yang sudah ada kayak di library JavaScript itu monggo silahkan. Tapi kalau misalnya blak-blak ngambil source code-nya dari ChatGPT, itu of course nggak boleh. Gitu. Jadi itu salah satu teknologi yang mungkin saya harus sampaikan juga, membuat yang lain juga. Itu kira-kira. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih bagus. Ada lagi yang lain anak-anak? Oh, tadi ada di chat ya. Oh, untuk rekamannya nanti akan dikirim ke grup ya anak-anak ya. Bu, izin bertanya. Iya, Ilyas, boleh. Ini kan saya mau jika memakai database itu kan nggak termaksud CSS, JavaScript atau HTML. Apa boleh pakai database? Gimana Pak Re? Oke, ya untuk scope-nya sendiri, Ilyas, itu sebenarnya scope-nya kita nggak mau buat ada back-end-nya. Jadi misalnya ini kan pure front end dengan HTML, CSS, JavaScript dengan kapabilitas yang terbatas. Tapi kalau misalnya kalian mau buat back end dengan seperti yang kamu sampaikan tadi sampai misalnya dengan membuat database, misalnya menggunakan Node.js dan seterusnya, itu silakan. Ya, tapi memang mainly yang dinilai itu adalah front end-nya, Ilyas. Jadi cuma HTML, CSS, JavaScript database-nya silakan ada kalau itu bisa mensupport, tapi tidak ada nilai tambahan lah istilahnya untuk bagian back end-nya, Ilyas. Oke, siapa? Makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Ilyas. Ada lagi anak-anak yang mau ditanyakan? Oh, ada dari chat Bu Fitri kayaknya. Dari chat? Selamat siang Ibu dan Bapak, saya izin bertanya, untuk video penjelasan harus menjelaskan website, kodenya, atau dua-duanya? Semuanya ya Pak Rea? Kayaknya sepertinya lebih ke website-nya sih. Lebih ke Bu Fitri. websitenya, ya. Lebih ke website-nya untuk ini. Nanti kalau di babak final, nanti itu biasanya baru nanti source code-nya akan dipertanyakan lah gitu istilahnya. Iya. Itu Catherine, terjawab ya? Jadi lebih ke websitenya ya Pak Rea?
Iya, lebih ke website-nya, kenapa website ini dibuat, inspirasi di belakangnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Gimana cara Selanjutnya, menggunakannya, fitur-fiturnya, dan seterusnya. ya. Selanjutnya bertanya berarti ini apakah pure manual membuat web dengan HTML dan CSS atau boleh menggunakan Bootstrap dari Hendra Kurniawan dari SMP Santo Yakobus. Boleh ya, Bu, tadi. Tadi udah disempat Tadi udah ditanyakan terjawab juga. ya, yang tadi bagus ya kalau nggak salah ya Pak. Ya, kalau framework HTML, CSS atau JavaScript silakan. Bootstrap itu kan frameworknya CSS, jadi silakan aja. Tapi yang penting itu harus HTML, CSS, JavaScript yang dibuat kayak istilahnya dari scratch. Nggak boleh misalnya menggunakan kayak WordPress atau kayak Wix gitu yang udah langsung jadi websitenya gitu. Ya, itu Hendra Kurniawan terjawab ya. Selanjutnya dari BPK Penabur Sentul, ini cukup satu halaman saja atau bisa beberapa halaman? Bisa ya, Bu Fitri ya. Monggo aja silakan. Kayaknya ada batas maksimum file size ya, tapi kayaknya Ya. nggak ada masalah sih. Kayaknya untuk beberapa halaman, kayaknya up to 5 halaman juga is okay. Ya. Ya. Ya, oke. Ada lagi anak-anak yang mau ditanyakan? Caca. Caca bertanya, untuk video presentasi, kalau satu grup ada 3 anak, apakah harus semua anak tampil presentasi atau bisa diwakilkan satu anak saja? Baiknya sih semua ya. Iya, baiknya semua ya, Baiknya Caca. karena ini tim ya anak-anak, jadi mohon dilibatkan satu timnya supaya terlihat kompak. Kerjasama, nah itu ya. Harus diperhatikan ya anak-anak ya. Boleh? Yang lain anak-anak? Yang mau ditanyakan? Yang baru join mungkin? Dari Ilyas tadi nanya lagi ya, nih. Apa kompleksitas website juga dapat dinilai tambahan, dapat nilai tambahan. Kompleksitas website juga dapat nilai tambahan. Pertanyaannya Pak Rey dari Ilyas. Oke, mungkin bisa di-share lagi, Bu, tadi kriteria penilaiannya. Oke, saya share lagi. Ya, ini kriteria penilaiannya ya untuk Ilyas dan teman-teman yang lain juga boleh diperhatikan kembali. Poin pertama yaitu orisinalitas, ide pembuatan website yang unik dan sesuai tema. Poin keduanya desain dan tata letak, ya, tampilan layout atau antarmuka berupa keunikan desain, tampilan visual dan estetika desain web. Poin tiganya konten, informasi yang disampaikan relevan sesuai dengan tema dan memberikan pesan bermanfaat atau informatif. Poin keempatnya, fungsionalitas. Website memiliki fitur-fitur yang dibutuhkan atau bermanfaat dan memiliki kecepatan akses halaman web. Nah, ini khusus poin 5 untuk SMA, navigasi dan responsif. Kemudahan akses, menu, dan link dapat menemukan informasi yang dibutuhkan dengan tampilan sesuai dengan device yang digunakan, baik itu HP, tablet, dan lain-lain. Mungkin itu, Ilyas? Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Ilyas tadi, mungkin kompleksitasnya itu bisa masuk ke fungsionalitas ya. Kalau Fungsionalitas. memang ada fungsionalitas yang kayak out of the box gitu atau memang menarik sekali dan itu bisa masuk ke dalam kriteria yang fungsionalitas. Ya. Itu Ilyas? Lila bertanya lagi, untuk kategori SMA berlaku HTML, JavaScript mungkin ya, dan CSS atau hanya JavaScript dan CSS? Tiga-tiganya, Lila. HTML, CSS, dan JavaScript. Baik, terima Iya. kasih. Iya. Sama-sama Lila. Ya Pak, misi Bu. Silakan, Bu Iya, Neni. boleh. Saya mau nanya, boleh ke PPT-nya nggak?
bagian proposal. Silakan di-share Bu Fitri. Boleh. Di bagian proposal. Ya, Oke. Ini poin nomor 6 yang tim proyek. Itu maksudnya apa? Kayak maksudnya itu kayak mengenalkan, Ah, mengintroduce the teammates gitu, Benedict. oh, oke. Ya, jadi misalnya kayak peserta nomor 1 ini backgroundnya apa gitu. Jadi Terus ada jadi kayak CV kecil gitu ya. ya, jadi menjelaskan tentang your teammates. Timnya ini siapa aja gitu orangnya gitu istilahnya. ya. Apa yang dikerjakan mungkin gitu ya, Pak Rey? Ya, bisa juga. Kayak Ya. previous projects gitu. Ya, Oke, makasih. ya, sama-sama. Oke. Ada lagi anak-anak? Boleh ditanyakan ya kalau masih bingung anak-anak. Waktunya masih panjang. Silakan Hendra. Hendra, Oke, baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jelas. terdengar Oh Hendra. iya, baik. Terima kasih. Saya ingin bertanya untuk yang penulisan proposal, di sana ada struktur struktur website ya. Itu apakah semua atau seluruh coding itu di screenshot gitu ya, Bapak Ibu? Terima kasih. Oke, kalau untuk coding kayaknya source code-nya kan di-share ya. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk dijelaskan lagi codingnya, cuman di-share aja source code-nya. Jadi itu mungkin lebih maksudnya kayak Struktur misalnya halaman kamu website ada, ya, Pak? ya, ya, sama misalnya kamu mempunyai kayak homepage atau kayak kamu punya gallery page. Jadi structure-nya semua website ini itu dijelaskan gitu istilahnya, Hendra. Jadi misalnya homepage-nya ini, galerinya seperti ini, Oh, navigation-nya seperti oke. itu. Ya. Oke, baik. Berarti hanya tampilan-tampilannya saja ya, setiap menu-menu itu isinya apa kayak gitu ya. Iya. Kalau source code kan otomatis di-share, jadi sebenarnya nggak perlu dijelaskan lagi. Bisa Oh, dilihat dari source code-nya. oke, baik. Terima kasih, Pak Rey. Ya, Terima kasih, Bu sama-sama. Fitri. Sama-sama Hendra. Ya, yang lain? Ada lagi? Permisi, saya izin nanya sekali lagi. Untuk Iya, proposal dan video dikumpulkan bebarengan dengan website atau terpisah? berbarengan, Nak. Satu file RAR. Baik, terima kasih, Ibu. Folder juga boleh sih. Jadi Oke, semua Lila. dimasukkan ke dalam folder, Lila. Jadi videonya, proposalnya, source code-nya, link-linknya, segala macam itu semua dimasukin ke dalam satu folder. Foldernya dengan nama yang tadi Bu Fitri share. Nah, nanti folder itu aja yang dimasukin ke Dropbox. Gitu, Lila. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Bebas, Caca. Ya, Pak Bu, untuk video presentasi dalam bentuk portrait atau landscape, apakah ada kriteria ukurannya misalnya 9 banding 16 atau 3 banding 4? Silakan aja, Caca. Nggak ada, Bebas ya, Pak ya? ya bebas. Nggak ada spesifikasi khusus untuk videonya. Bebas, Caca. Terjawab ya, Caca ya. Sama-sama. Ada lagi anak-anak? Boleh ya ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas?
Siap, sepertinya sudah cukup jelas, Bu Fitri. Ya, baik. Ya. Ini mohon izin untuk mungkin mau untuk dokumentasi di foto dulu mungkin Pak Are untuk teman-teman peserta mohon di open cam. Ya. Kelihatan cantiknya, gantengnya ya. Bisa dibantu mungkin kemudian. Ya, sebentar ya. Dinyalakan dulu, saya crop dulu sebentar. Ilyas boleh dibuka, Jamie, Andrean, Cheryl. Bagus, boleh dibuka, Hendra. Diva, Clarissa, Glenn. Baik, Hendra. Nggak apa-apa. Oh, baik. Oke. Sudah, Bu Dian? Ya, sudah. Oke, terima Oke, kasih. terima kasih. Ya. Demikian rangkaian kegiatan technical meeting ya untuk kategori desain website tingkat SMP dan SMA pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyimak, berpartisipasi dengan aktif ya. Semoga semua penjelasan yang telah kami sampaikan ini dapat dipahami dengan baik sehingga nanti pelaksanaannya dalam pembuatan proyek menghasilkan karya-karya yang terbaik ya dari kalian semuanya. Oke, mungkin cukup Pak Ray. Saya akhiri, mohon izin. Saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman.